Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dari kelas 11 C MPLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi prosedur komunikasi kantor. A. Memahami komunikasi kantor. Pada dasarnya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicare, yang memiliki makna sama. Makna sama memiliki arti saat melakukan komunikasi dengan pihak lain. Pihak pertama harus mengetahui sasaran komunikasi sehingga pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan akan tercapai. Sebuah upaya menyampaikan informasi yang diperlukan kepada pihak lainnya dengan usaha seminimum untuk memperoleh pemahaman yang maksimal merupakan prinsip dasar untuk membuat komunikasi tersebut berhasil. Salah satu komunikasi yang ideal bertatap muka atau face to face. Namun, komunikasi tersebut sering tidak dimungkinkan dalam beberapa situasi. Penentuan suatu sistem komunikasi dapat diketahui dari pesan yang ingin dikomunikasikan dan sasaran komunikasi. Sementara itu, komunikasi kantor merupakan kegiatan komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor. Komunikasi kantor disebut dengan istilah tata hubungan kantor. Komunikasi kantor berupa sebuah proses penyampaian informasi dalam bentuk pemberitahuan rencana, instruksi, saran, maupun petunjuk. Tujuan komunikasi kantor adalah menciptakan sebuah pemahaman bersama, saling memahami, mengordinasi tindakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai suatu hal. 1. Komunikasi berdasarkan ahli. Terdapat beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya terkait pengertian komunikasi. Berikut definisi komunikasi berdasarkan ahli. A. Benny Kaluku. Benny Kaluku mengungkapkan bahwa komunikasi melibatkan lebih dari sekedar penyampaian pesan. Proses komunikasi mencakup langkah-langkah atau prosedur tertentu yang harus diikuti agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Beberapa unsur prosedur dalam komunikasi meliputi pemilihan kata secara tepat, penyampaian pesan secara jelas dan terstruktur, penggunaan bahasa yang sesuai audiens, pemahaman sesuai konteks dan tujuan komunikasi, serta pendekatan yang efektif dalam penyampaian pesan. Komunikasi yang mengandung semua unsur prosedur ini memiliki potensi menyampaikan pemikiran atau gagasan secara lebih efektif kepada orang lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang proses komunikasi yang baik dapat membantu memperkuat pemahaman dan hubungan antara individu atau kelompok. B. Cat Davis. Menurut Cat Davis, komunikasi adalah suatu proses yang mengalirkan jalur informasi dan pengertian dari satu individu ke individu lainnya. Dalam konteks ini, komunikasi dipahami sebagai aliran informasi yang berlangsung antara pengirim, seorang individu, dan penerima, orang lain. Proses komunikasi melibatkan penyampaian pesan, baik melalui kata-kata, bahasa tubuh, tulisan, atau media lainnya yang bertujuan agar pesan tersebut dapat dipahami oleh penerima dengan benar. Aspek pengertian juga ditekankan dalam definisi tersebut. Artinya, komunikasi tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman atau pengertian yang sesuai antara pengirim dan penerima. Komunikasi secara efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh pengirim dipahami dengan benar oleh penerima dan tidak terjadi kesalahan interpretasi atau kebingungan. Dengan demikian, pandangan Cat Davis tentang komunikasi menekankan pentingnya aliran informasi secara jelas dan pengertian yang tepat antara individu dalam proses komunikasi. C. Dr. Phil Asrid Susanto. Menurut Dr. Phil Asrid Susanto, komunikasi dianggap sebagai pengoperasian lambang-lambang yang memiliki arti. Lambang merujuk pada segala bentuk simbol atau tanda yang digunakan dalam komunikasi, termasuk kata-kata, gerakan tubuh, ekspresi wajah, isyarat, atau media komunikasi lainnya. Dr. Phil Asrid Susanto menganggap komunikasi melibatkan penggunaan simbol-simbol ini untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Simbol-simbol dalam komunikasi memiliki arti berupa makna atau pemahaman yang melekat pada simbol-simbol.
Pada proses komunikasi, simbol-simbol digunakan mengirimkan pesan kepada penerima dan penting bagi penerima untuk memahami arti yang terkandung dalam simbol tersebut. Dengan demikian, pandangan Dr. Phil Asril Susanto menyatakan bahwa komunikasi melibatkan penggunaan simbol-simbol yang bermakna. Artinya, pengirim pesan mengoperasikan lambang tersebut untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada penerima. Penerima harus mampu memahami arti dalam simbol untuk mencapai komunikasi yang efektif. Communicative Skill, Air University USA. Hal ini adalah pandangan tentang komunikasi dari perspektif communicative skill yang dikemukakan oleh Air University USA. Menurut pandangan ini, komunikasi dijelaskan sebagai suatu proses yang terdiri atas 3 komponen utama. Berikut uraiannya. 1. Komunikator, seorang yang memindahkan arti. Komunikator merujuk pada individu atau entitas yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Artinya, orang yang ingin menyampaikan arti atau pesan kepada penerima. Peran komunikator adalah memindahkan arti atau informasi dari pikiran atau pemikirannya ke bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. 2. Simbol untuk memindahkan arti. Simbol-simbol digunakan oleh komunikator untuk mewakili arti atau pesan yang ingin disampaikan. Simbol dapat berupa kata-kata, gerakan tubuh, isyarat tangan, gambar, atau bahkan media komunikasi seperti tulisan atau audio. Komunikator menggunakan simbol ini sebagai alat untuk mentransfer arti atau informasi dari pikirannya kepada penerima. 3. Penerima, seorang yang menerima simbol dan menerjemahkan artinya. Penerima merujuk pada individu atau entitas yang menerima simbol-simbol dari komunikator. Tugas penerima adalah menerima simbol dan menerjemahkan arti atau pesan yang terkandung di dalamnya. Penerima harus memahami dan mengerti simbol tersebut sesuai pemahamannya. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dasar dari komunikasi adalah berpikir. Karena setiap komunikasi dimulai dengan pemikiran dan ide, terdapat 2 keterampilan dasar yang terkait komunikasi, yaitu keterampilan menyampaikan dan keterampilan menerima. Keterampilan menyampaikan meliputi keterampilan berbicara, menulis, mengarang, dan memberi isyarat. Keterampilan tersebut digunakan mengomunikasikan pesan kepada orang lain. Berbicara dan menulis memungkinkan individu menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pemikiran dan ide. Sementara mengarang mengacu pada kemampuan menyusun pesan secara terstruktur. Memberi isyarat mencakup penggunaan bahasa tubuh, gerakan, atau isyarat tangan untuk mengekspresikan pemikiran. Sementara itu, keterampilan menerima meliputi keterampilan mendengarkan, membaca, dan memahami isyarat. Keterampilan-keterampilan ini terkait kemampuan seseorang untuk menerima pesan dari orang lain. Mendengarkan dan membaca memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman mengenai hal yang disampaikan komunikator. Memahami isyarat melibatkan kemampuan untuk menafsirkan bahasa tubuh, gerakan, atau isyarat lainnya yang digunakan oleh komunikator. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain menggunakan berbagai media untuk mencapai tujuan.